Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mak ya. Ketemu lagi dengan kita M360 Channel. Seperti yang Wak tahu ya, M360 Channel aku ini Wak suatu hiburan tentang cerita horor, story, kisah nyata yang aku alami sendiri. Nah Wak, malam ini aku kan menceritakan horror story, kisah nyata yang aku alami sendiri. Kali ini suatu kejadian yang tidak terduga, karena ini ceritanya sangat serem Wak. Pasti Wak penasaran Wak ya, apa sih isi ceritanya malam ini? Nanti dulu Wak, jangan lupa like dan subscribe-nya, dan silahkan komen, karena komen-komen Wak ini membantu aku Wak untuk memperbaiki kualitas video dan membantu aku juga mengembangkan channel aku Wak. Oke Wak? Cerita malam ini Wak mengkisahkan sebuah cerita saat aku dan Wak Olot mancing di malam hari di antara kebun kelapa sawit di pinggir sungai yang sangat menyeramkan Wak. Saat aku mancing dan Wak sama-sama Wak Olot, aku diganggu oleh kuntilanak. Inilah ceritanya Wak. Cerita malam ini Wak diawali saat aku ya masih sekolah, karena udah masuk kemarin, di part kemarin kita liburan seminggu, aku dan teman-teman bermain, dan aku pun ikut ayahku ke rumah dinasnya. Nah setelah aku pulang kembali aktivitas sekolah. Nah seperti biasa Wak ya kan, Wak Olot kalau malam minggu atau malam-malam libur dia pasti memancing. Di sini Wak biasanya Wak Olot ini mancing, kalau nggak bersama temannya di sampan, dia mancing sendiri ataupun dia mengajak temannya, yaitu aku Wak. Karena pada dari kecil itu waktu diajari mancing dan selalu diajak mancing. Tapi biasanya kalau mancing sama aku tuh Wak, tempatnya tuh yang aneh-aneh Wak dibawanya. Nggak tempat lazimnya tempat mancing Wak. Karena tempatnya sungguh sangat dibilang ya serem Wak ya. Nah jadi waktu aku pulang sekolah di hari Sabtu, nah situ kawan-kawan kan datang juga ke rumah siang-siang kan, main-main kami. Sekitar jam 4 sore Wak Olot datang ke rumah. Ketika mau masuk rumah, di rumah kami itu wajib mengucap salam. Jadi Wak Olot masuk nih, Assalamualaikum. Nah disitu ada istri Pak Rambi di teras. Dijawabnya Waalaikumsalam. Apa bang? Tanyanya, kancil mana? Itu masih main-main di belakang sana di sungai katanya. Ada apa bang? Mau kajak mancing nanti malam ini. Suntuk aku di rumah katanya kan. Kemarin mancing gak ada yang ngawani gitu-gitulah katanya. Nantilah bang dipanggil sama si Fitri gitu kan. Nah jadi istri Pak Rambi nyuruh Kak Fitri untuk nyari aku ke sungai. Sungai satu ini Wak di belakang rumah, nggak jauh dari rumah, walaupun ya sekitar 300-an meter lah. Nah, ya Kak Fitri itu pergi karena perintah dari ibunya ya kan. Nah, manggil aku. Kami asik Mak mandi-mandi nih. Wow, pinggir sungai itu kan. Ya, karena sungainya nggak dalam, sambil nyari udang. Seperti biasa Wak ya, aku ditemani 3 temanku yang sangat akrab, yaitu Dedi, Judin dan Ayar. Saat sedang nyelam-nyelam gini Wak, terdengar kupingku Wak ada yang manggil, kancil, kancil gitu kan. Masuk akulah, keluar kepalaku dari air. Ku tengok Kak Fitri sudah di ujung tebing atas. Ku bilang, ada apa Kak? Pulang. Nah, pulanglah kan, weh pulang weh, panggil katanya. Kami pun beranjak naik ke atas lah Wak kan, dengan pakaian yang masih basah ya. Tapi kami nggak pernah mandi tanpa busana Wak. Biasanya itu pakai celana pendek gitu kami mandi. Nah nggak pakai baju. Namanya anak-anak masih kocik-kocik Wak kan. Yang paling besar paling Judin. Naik kami ke atas. Setelah itu jumpa Kak Fitri bilang, itu ada cari Wak Olot, cepet naik. Ayo pulanglah kami masuk ke rumah. Nah mandilah lagi di kamar mandi sumur tua yang aku ceritakan di bagian part 1 dan 2. Itu aku cerita ada sumur tua di belakang rumah, dan ada kuntilanak yang selalu menemani aku tidur ketika aku tidur di kamarku ya kan Wak. Di situ mereka mandi untuk membersihkan diri dan pakaian. Masuk kami ke dalam rumah. Situ Wak Olot udah
minum teh disediakan istri Pak Rambi. Gitu langsung bilang, Cil, nanti malam mancing ikut Wak. Waduh, nggak bisa ngomong tidak kalau Wak Olot yang nyuruh. Daripada kepalaku digetok Wak, kan, ikut aja ya Wak. Datang Judin, sok-sokan dia, kan, Wak aku ikut Wak. Sini kau, mau aku getok kepala kau. Sok berani kau mancing malam. Nanti baru dengar suara burung hantu lari kau. Aku pengen ikut Wak, nggak ada. Mau pulang kalian pulang. Diusir 3 kawanku Wak, suruh pulang. Pulanglah orang itu Wak, ya kan. Nah setelah itu dibilang siap-siap kau. Habis sebelum maghrib ku jemput lagi, kata Wak Olot. Dan Wak Olot pun berangkat pulang ke rumah. Jam 5 lewat pun menjelang Wak ya. Nah, aku dengar itu Wak suara. Kalau kami di kampung kami bilangnya kereta. Mungkin kalau secara umumnya sepeda motor. Dengar aku tuh Wak, aku udah siap mandi, udah standby, udah minta izin sama istri Pak Rambi. Izin gak izin ya tetap dikasih, karena mah Wak Olot tidak ada kata nggak mau. Kalau udah dia ngajak harus mau. Itulah dia Wak Olot. Dengar aku, udah jaganya sampai depan pintu rumah. Assalamualaikum, belum lagi masuk. Waalaikumsalam, kata istri Pak Rambi. Ayo Jil, berangkat. Aku minta izin lah Wak sama istri Pak Rambi, ku cium tangan biasa kan. Nah, disitu ada Pak Rambi pun baru pulang. Tak izin aku. Nah, aku bilang, Wak, aku mancing sama Wak Olot. Ya, hati-hati kau, jangan repoti, jangan yang aneh-aneh. Ya, tak izin aku. Dan itu dibekali sama istri Pak Rambi aku pisang goreng. Wak, kesenangan aku kan. Untuk itu udahlah, berangkatlah kami kan dengan kereta yang nggak seberapa jeleknya itu kan. Tapi dambel kali Wak keretanya. Mau ke Medan apa aja laju aja dia. Dengkol tuh. Berangkat kami ke arah belakang. Maksudnya dari rumah itu arah ke timur. Gue bilang, Wak mancing di mana nih? Udah diem aja kau, tenang aja di boncengan, katanya gitulah. Ikut-ikut aja lah Wak apa-apanya. Mau kemana dia? Gak berapa lama, sekitar 20 menit di Blok 9 bagian PT Smart kelapa sawit, dia belok ke kanan. Ditengoknya pertamanya berhenti. Sini aja kita mancing Cil. Ditengoknya, ya kan, baru lagi nyagak kereta ataupun turunkan standar cagak itu Wak, ya kan. Ditengoknya di ujung sana ada orang mancing. Ada beberapa orang, nggak enak Cil, ada orang mancing. Ayo pindahlah kami. Diengkol lagi lah kereta itu kan. Dengan suara yang nggak seberapa lah jeleknya itu kan. Berangkat lagi, dapat simpang 4. Aku bilang, Wah ini kan panigoran. Udah diem aja, mau arah Londut kita nggak masalah, mau ke MTC apa, diem aja kau. Pegangan. Sementara bahan makanan atau alat-alat di belakang aku diikat pakai tali apa kayak gimana ranuman itu, rangkaian. Jadi nggak jatuh, jadi aku dibonceng belakang kan. Sampai kami ke arah mau ke Londut, sebuah daerah yang dibilang manusia tuh jarang ke situ Wak. Kalau bahasa kami udah gede bilangnya tempat jin buang anak. Aku tengok tempatnya pun wah ngeri Wak, seram gitu kan. Dicagaknya kereta di antara pohon sawit yang bersemak-semak Wak. Dicagaknya, diambil barang-barang, ditutupinya lah kereta ini supaya nggak kelihatan orang. Ayo kita jalan ke dalam. Bu bilang, Wak jalan lagi. Udah diem aja, ayo. Nah Wak, jalanlah kami ke mencari tempat sungai. Sampai berapa menit, sekitar 10 menit 15 menit dengar aku suara sungai. Ada sungai di sini. Nah tempatnya enak nih Cil, sunyi, nggak ada orang katanya. Jadi kita dua aja yang mancing ini. Tapi kau jangan jauh-jauh nanti, kata Wak Olot. Mungkin dia takut juga karena aku kan masih kocik Wak, kelas 6 SD. Ya kan? Bawa joran ada 4. Ada joran kecil, 2 panjang, 1 sedang. Jadi yang kecil ini rencana mau kasihkan aku untuk mancing. Sampai kami di tepi sungai pertama. Biasa Wak Olot itu kalau mau mancing cek lokasi dulu, tengok kiri, tengok kanan, tengok atas ya kan. Kebetulan Wak di pinggir sungai itu
tempatnya kurang pas dibilangnya. Sana ya Cil, pindah lagi, jalan lagi. Nah, mau menuju ke arah selatan ini Wak, kami melewati pohon-pohon gelaga. Tahu pohon gelaga Wak? Seperti tebu yang tumbuhnya di pinggir sungai. Aku bilang, Wak, kok lewat sini aku nggak nampak jalan. Udah ikuti aja Wak, katanya. Sambil digandengnya tanganku, kami berjalan membelah antara rerumputan gelaga-gelaga. Setelah selesai kami lewati itu, baru nampaklah sungai yang besar, tapi airnya itu jernih. Dibilang, udah Cil, di sana ada pohon. Ada tuh sedikit lagi arah ke utara itu ada pohon besar. Jadi maksud Wak Olot itu tempat-tempat berlindung lah kalau umpamanya hujan tak apa, di bawah pohon gitu. Menuju kami ke sana. Sampai di bawah pohon, mulailah berbenah. Sebelum itu Wak Olot kan bawa minuman, bawa teh manis. Minum dulu Wak, sama makan pisang goreng dulu. Sambil dia mempersiapkan joran dan umpan-umpannya. Aku makan pisang goreng dulu. Udah dibilang sama Wak Olot, nanti kau mancing tersini aja, jangan jauh-jauh. Nanti jauh bahaya kau. Ini daerahnya bahaya. Kalau dari penciuman Wak ini tempat jin buang anak. Ini mau maghrib lagi katanya. Waktu itu udah mau maghrib jam 6.15. Jadi kalau di kampung kami maghrib itu jam 6.30. Udah selesai Wak Olot, udah apa kan? Nah nih pancingmu, situ aja. Wah ini mancing udang nih Wak, udah diam aja kok, mancing aja kok situ katanya. Dikasihnya aku pancing kecil yang senar deng kecil gitu. Aku tahu itu pancing udang. Setelah itu Wak Olot mempersiapi pancingnya yang super bagus Wak ya, dengan umpan bau kami bilang, karena target kami cari baung. Udah persiapkan kan, aku dikasih senter di kepala, Wak Olot juga. Nah sini Cil katanya, situ kau nanti dikasihnya ke umpan kan, dibuatkannya lah. Pertama kali aku jatuhkan yang namanya umpan pancing udang, tinggal gini aja lah, nggak dilempar-lempar, dituruni aja, turun dia umpannya ke bawah. Wak Olot langsung pasang pancingnya tiga joran, langsung taruhnya sambil nunggu. Dia merhatikan aku Wak, ya dia jaga-jaga aku lah gitu kan. Setelah itu namanya kami di hutan nggak dengar suara azan Wak. Kebetulan Wak Olot megang jam, tengoknya jam udah jam 7.15, berarti udah melewati maghrib. Cuaca pun udah lihat di atas udah mulai agak-agak legap-legap lah Wak, atau gelap-gelap kan. Kami asik mancing aja itu. Pertama kali bergoyang joran satu Wak Olot. Nah ditarik lah kan, dapat bawang kecil. Strike dia pertamanya, dibuang. Biasa gitu kalau kami dapat yang kocik-kocik, dibuang Wak. Nah pasang lagi umpan, lempar lagi. Lama Wak, dah itu lama. Udah taruh aja dulu Cil, sini kita makan pisang goreng dulu. Asik lah kami di bawah pohon besar ini Wak. Nah di seberang sungai ini juga ada pohon besar, kulihat. Pohon besar itu kayak pohon apa itu yang buahnya apa? Pohon luwak yang makanan ular. Besar dia, sampai itu batangnya menjulang ke atas sungai pinggiran. Aku nengok di situ aja pohon itu, sambil makan pisang goreng tadi. Tanya sama Wak Olot, ini daerah apa Wak namanya? Ini namanya Pasaram namanya. Daerah apanya? Ini udah mau ke Londut. Kalau tadi kita terus sana ke Londut katanya. Tapi ini belum ada orang yang pernah tahu di sini Cil katanya. Wak dulu kemari sama kawan dulu, tapi sebelah sana nggak kemari. Gelaga ini belum tinggi-tinggi katanya gitu. Ada buayanya Wak, sana lah ada buayanya, makanya kita di sini aja. Kalau di sini ada buaya, di sana ada buaya dibilang. Nah di tempat kami Wak ya, di kampungku itu kalau kita mancing, kalau kita nggak tahu lokasi sungainya ini, kita yang diintai buaya Wak. Kita yang mau dimakannya, kita mancing ikan, kita yang dipancing buaya. Hati-hati Wak.
Makanya kalau orang nggak tahu, banyak kejadian ya. Dulu itu banyak kejadian orang dimakan buaya saat mancing. Ada Wak, tahu-tahu nanti udah berserak lah Wak, barang tuh dimakan buaya. Ada yang ketinggal kan, barang-barang yang tinggal dari tubuh apa nih yang dimakan buaya. Kadang ada yang tinggal jorannya sama potong gini Wak. Dah, itulah kalau kita nggak hati-hati. Jadi Wak Olot udah waspada dia supaya aku nih tidak terkena atau tidak kena musibah dimakan buaya, karena buaya muara, buayanya besar-besar, nggak ada ampun kalau gigit. Asik aku makan itu sambil cerita, bergerak joran yang besar, cup gitu, lari Wak Olot kan, cepat menangkap joran supaya tidak jatuh. Wah, strike Wak, strike, rupanya dapet baung gede, lumayan Wak gedenya, diangkat dah. Tandingnya itu dipatahkan pakai tang, tak. Tanding itu kalau bahasa umumnya apa nih? Kalau di Jawa patil gitu, yang ada sumutnya di sini Wak, yang keras di sini. Sini kumis-kumis kan, ikan baung kan gitu kayak lele tapi dia kuning. Nah, badannya menduk gini gede, ekornya, sumutnya kayak lele. Tadi tandingnya gini Wak, ini harus dipatahkan Wak, karena kalau enggak kena tang kita domam badan tuh. Iya, makanya dia itu dapat, seneng lah ya kan. Masih jam 7:30 dari strike ini, kasih taruh lagi lah umpan bau itu. Nah di sini Wak aku terangkan Wak ya, umpan bau itu kalau di kampung kami sebuah umpan yang kami buat secara alami, yaitu dari ikan-ikan kecil, dari ikan sepat, mujair kecil kami tumbuk-tumbuk, kami haluskan, kami campur dengan kapas ya, kapas Wak ya, bukan kapuk, beda. Kapuk tempat tidur, ini kapas, tumbukkan, kalau apalagi sama putih telur. Nah, tumbuk sampai halus, terus taruh di toples, tutup dengan rapat, ditimbun di tanah Wak sampai seminggu. Bisa Wak bayangin rasanya itu cemana, baunya itu cemana. Makanya kami bilang umpan bau itu, umpan bau hanya untuk memancing ikan baung. Kalau ikan-ikan mujair, nila itu nggak bisa. Ikan baung yang super gede-gede, ikan toman, nah bisa ikan toman. Dan setelah itu dilempar lagi Wak. Nah duduklah kami kan, kami dengan santainya Wak kan, suasana sudah mulai gelap. Nah tapi kami tidak memainkan senter, karena kalau mancing jangan pernah sekali-sekali senter diarahkan ke air, ikannya tidak mau makan. Ini kalau Wak yang ahli mancing ya tahulah, tapi kalau yang enggak ya saya beritahu dulu ya, maaf Wak masih pemula nih ya kan Wak. Saat itu Wak, ku tengok itu Wak joranku yang kocik itu, ini kasih Wak Olot, goyang-goyang Wak, nenek-nenek gini dah. Oh Cil, tengok itu, dapat itu kau. Ku tarik lah Wak ya kan, dapat udang Wak, udang gede pula dapat. Wah senang kali aku lah Wak ya, gembira kali aku, karena apa, dapat udang. Udangnya kayak udang galah, tapi udang sungai, dengan sumutnya aja panjang capitnya gini. Udah aku ambil, taruhlah, buat pasang lagi. Nah dibantu Wak Olot gini, kasih tahu aku cara masang umpan bau itu. Dan taruh lagi, aku bilang Wak aku mau mancing yang itu, nanti gantian, kau sabar aja, itu aja dulu, gitu dibilang. Asik kami mancing ngobrol-ngobrol nih Wak. Nggak berapa lama Wak, di sebelah kiri Wak Olot itu kan nggak jauh gelaga-gelaga, bunyi suara Wak, srek srek srek. Aku bilang Wak Olot, ada bunyi sesuatu itu di dalam sana. Aku bilang, tuh srek srek. Bang Wak Olot, tenang aja katanya, nggak usah kau dengar kali, santai aja katanya. Ternyata Wak Olot pun mendengar suara itu Wak. Semakin lama semakin kuat terdengar. Nah ketika Wak Olot noleh, baru tahu Wak Olot, karena apa, sebaan apa itu goyang gini Wak, apa namanya, pucuk-pucuk gelaganya. Jadi dibilangnya gini, Dacil sini kau dekat, duduk aja kau sini dekat katanya. Apa tuh Wak, udah diem aja kau, gitu kan.
Wak Olot udah curiga. Karena dibilang Wak Olot, kalau gelaga, di gelaga-gelaga itu gerakan, kita harus ngerti gerakan apa katanya. Kalau dia di bawah atau di darat, di bawah gelaga itu bunyinya srek, srek, itu adalah buaya dibilangnya. Tapi kalau srek, 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 itu biawak. Nah kalau tupai nggak mungkin di gelaga karena nggak kuat gelaganya. Tapi kalau udah di atas melambai dibilangnya, batang tengahnya itu melambai. Nah Cil, itu bukan manusia dibilangnya. Dan itu bukan makhluk kayak manusia ini lah. Kau diam aja. Setelah Wak Olot nggak berapa lama tuh Wak, terlihat kami Wak santai aja Wak kan, just terbang putih-putih Wak. Tahu apa Wak? Kuntilanak. Sampai Wak Olot pertama terkejut gini Wak. Karena apa lihat gitu? Karena nggak jauh dari sebelah kiri dia Wak. Yuk nyebrang ternyata ke pohon yang aku lihat tadi, yaitu pohon lo. Kami lihat itu Wak terbang ini. Nah, Wak Olot bilang dia langsung megang tangan aku. Dibilangnya gitu ya. Maksud dia jangan takut. Ya aku udah biasa namanya, udah biasa sama Wak Olot. Makanya Wak Olot suka ngajak aku mancing karena tahu aku nggak penakut. Aku bilang Wak terbang dia Wak. Udah diem aja kau. Kalau kayak gini nanti pahit kita mancing nggak dapet ikan. Asli Wak terbangnya kayak terbang gini Wak. Hinggap di pohon lo tadi Wak. Udah aku cuekin lah Wak. Kami kan nggak pakai lampu pertamanya itu. Lampu belum kami hidupkan di kepala. Santai aja kami. Dibilang Wak Olot, itu dapet lagi kau, dapet. Tengok tuh goyang. Nah, di sini Wak ya, aku diajari Wak Olot, kalau kita di tengah malam atau di sebuah hutan di malam-malam, jangan pernah kita mengandalkan lampu ini, tapi andalkanlah mata kita adanya. Karena kalau mata kita ini lebih terang sebenarnya, karena ada pancaran langit kok masih terang atau ada bulan purnama. Terang katanya, biasakan mata kita, jangan biasakan pakai lampu dulu, bilang gitu. Dari kecil aku udah diajari, makanya sampai sekarang besar, kalau di malam hari, di tengah malam, udah biasa aku melek-melek berjalan di tengah hutan. Aku tahu mana arah, mana apa. Karena apa? Diajari sama Wak Olot dari kecil. Setelah itu Wak, aku angkatlah joran tua ya kan, joranku. Dapat udang lagi Wak. Nah, dapat strike kedua, dapat lagi udang. Gembira ria lah aku, senang ya kan, dapat udang. Aku bilang Wak ini untuk aku nanti udang ya. Udah kau makan lah itu nanti di rumah. Taruh lagi situ, banyak udangnya situ. Berarti taruhlah Wak ya kan, dibantu Wak Olot lagi nih, taruh lagi. Gitu aku taruh Wak, cek, suara cekikian di ujung sana Wak. Kaget aku Wak ya kan. Spontan aku agak mundur dikit, bilang wah diem aja udah. Gitu suaranya Wak. Bayangin aja, padahal masih jam 8-an itu. Wak senter Wak, gak usah katanya. Masih di senter, biar aja katanya Wak Olot. Biar aja dia, mau ketawa mau nangis biari, kita denger aja. Tapi Wak ketika itu ngelengking kikiannya itu, sampai kuping kita nih, kalau kita apa Wak, kayak suara apa tuh Wak, nging gitu, denger suara kikian kuntilanak. Ngiki dia Wak. Nah aku kan nggak kulihat pertama itu Wak, dibilang Wak Olot udah biar aja, jadi nggak kulihat lah aku, Pak taruh aja joran. Tapi kuping ini masih dengar kami Wak, asli suara gitu deh kan. Kayaknya gue bilang Wak, kita nih diketawain nih Wak, kita mancing diketawain sama kuntilanak. Diem aja mulut kau, katanya gitu, dimarahin aku. Diem lah aku jadinya. Kembali aku makan pisang goreng Wak, sambil mendengarkan alunan suara yang menyeramkan dari kuntilanak itu. Si aku coba ku tengok ujung sana Wak. Jelas di mataku itu Wak, di ujung sana walaupun kocik pandangan aku, dia duduk dengan santai di batang yang di bawahnya itu sungai, pinggiran sungai. Aku tahu Wak duduk dia gini. Nah merinding aku Wak, mengingat kejadian itu. Nyantai Wak, walaupun dari jauh aku perhatiin aja. Wak Olot asik ngapakan jorannya nih. Ketika Wak Olot mau naruh umpan, ya kan Wak, tiba-tiba ada batu Wak, kayak dilempar gitu.
cemplung. Nah di situ Wak Olot, kurang ajar kimbik lah nih, diganggu pula nih katanya. Ternyata Wak Olot tahu kuntilanak itu mengganggu Wak Olot, dilempar batu. Bayangin dari ujung sana Wak, dia bisa batunya kena apa dekat joran Wak Olot, dilempar cemplung. Marah-marah Wak Olot, kimbik kau ya katanya, ganggu pula kau, aku nggak mau ganggu, jangan kau ganggu kan, awas kau, kata digituin sama Wak Olot. Aku tengok aja lah Wak, sambil Wak Olot ngudi aku gini, suruh tenang aku, jangan apa. Selesai taruh, nah nyantai. Dia nggak, Wak Olot ini nggak pernah jauh dari aku. Mungkin Wak Olot menjaga aku, takut Wak, karena tahu Wak Olot di lokasi ini tempat kami mancing betul-betul menyeramkan. Tidak ada yang pernah mancing di daerah situ Wak. Suasana aja kita harus melewati gelaga. Bayangin aja untuk menuju ke sungai tadi itu melewati gelaga, dan sebelum gelaga tadi aja udah semak-semak. Ya udahlah, Wak bisa bayangi lokasinya nih Wak ya. Udah Wak bisa lokasi dan bisa Wak bayangkan. Kembali ke laptop Wak. Setelah itu Wak, joran pertama Wak Olot mulai bergerak cepat, ditangkap sama Olot. Daripada jorannya masuk ke sungai, ditarik Wak. Dapat lagi baung lumayan Wak. Kan Wak Olot senang. Tak peduli lagi suara tadi Wak. Suara kuntilanak yang melengking tadi nggak dipedulin dulu pertama. Yang penting dapat ikan, kata dia. Nah, setelah itu dipotonglah tanding tadi, masukinlah ke tempat yang kami sediakan tadi Wak ya, untuk tangkapan kami. Taruh lagi Wak umpan, dilempar lagi. Nah, waktu ngelempar lagi, dilempar lagi Wak sama kuntilanak tadi, cemplung. Oh, marah dia. Sambil nunjuk gini, awas kau ya. Sempat aku nyebrang ke sana, masih kau di situ. Ya, ku lempar pakai ini kau kayu nih, kata gitu Wak, marah-marah sama kuntilanak. Kalau yang pemancing lain mungkin udah lari Wak. Nah, mungkin ya kan Wak. Tapi karena Wak Olot memang pemberani. Kata Wak Olot, kalau kita diganggu hantu itu, jangan kita takut, katanya. Marahin aja dia. Takut dia gitu. Tapi ternyata kuntilanak ini kebal dengan omelan Wak Olot. Udah diomeli, dimarahin sama Wak Olot, tetap dia cekikian di ujung pohon lo tadi. Nah, ketika Wak Olot mau mengambil sesuatu Wak, ternyata mau dilemparnya, hilang dia kuntilanak tadi Wak. Merinding lagi aku Wak, kan mengingat cerita ini. Hilang tiba-tiba. Karena tidak ada lagi suara cekikan, tidak ada lagi bayangan putih di atas pohon lu tadi. Dibilang udah mancing aja, udah. Baru aku dikasih lagi Wak joran satu, diajari mancing kan. Nah jadi 2 pancingku jadinya dikasih. Wak Olot 2, aku 2. Taruhlah, jangan deket situ Cil, sana lagi katanya. Nah, aku taruhlah kan. Nah, nggak berapa lama Wak, sekitar ya, namanya mancing kan penuh kesabaran Wak. Jangan kita mancing nggak ada kesabaran. Maka kalau orang mancing sebenarnya orang yang penuh dengan kesabaran. Sekitar setengah jaman bergoyang joran tua. Cil, itu Cil katanya. Oh, ku tarik. Seneng kali aku dapat baung. Ku angkat gini Wak. Ketika ku angkat gini Wak, lepas Wak. Belum lagi mau ku ambil, ya mau diambil gini, ikannya nyemplung lagi ke sungai. Nah, gitu nyemplung Wak, dihantam. Ternyata di bawah kami itu ada anak buaya yang ukurannya itu sebiawak gede. Lompat Wak, kaget aku Wak. Buas gini, dimakan baung tadi sama buaya tadi. Mundur aku Wak, aku bilang, Olot buaya, naik kok, naik cepet. Naiklah kami Wak, ya kan? Ternyata ada buaya tepat di depan kami. Wak bayangi aja Wak, mancing diganggu kuntilanak sama buaya, ya kan? Untung aja aku tadi cepet mundur. Kalau enggak mungkin buaya naik nyerang lah. Kami naik pertama Wak, baru dibilang Wak Olot,
"Dah yuk duduk di atas pohon kita," katanya. Naik ke atas pohon yang tempat kami berlindung tadi. Nah, di senter dibukalah, "Hidupkan sentermu," hidupkanlah Wak kan. Tak, ditengok ke air. Masuk Wak Olot, ngidupkan itu nyenter ke air, memantau masih ada nggak buaya tadi gitu. Walaupun ukurannya sebiawak dewasa, tapi kalau udah nyokot kaki atau gigit kakiku ya kalah aku Wak, karena aku koci kan gitu, masih kecil. Jadi Wak Olot maksudnya menyelamatkan aku dari jikalau kalau buaya itu naik dan nyerang aku, itulah Wak, makanya suruh naik ke pohon. Setelah itu aman dibilangnya kan, udah pasangnya senternya Cil, kata Wak Olot. Turun kami mancing kembali nih Wak. Dengan ya aku jujur Wak ya, mancingnya jadi nggak tenang. Kenapa was-was aku Wak, waspada atau khawatir, wanti-wanti kalau lagi asik mancing ternyata buaya itu naik ke atas. Itu yang kupikirkan Wak. Udahlah nggak tenang aku kan. Ku hidupkan senter, adalah Wak, nyenter ke atas gini Wak. Nah ke atas, tapi aku feeling aku nih di gelaga tadi itu, ku senteri gelaga itu nih. Di Bang Olot, ngapain kau senter situ? Masa? Nah matikanlah senter itu. Enggak berapa lama ketika senterku matikan Wak, tahu apa yang terjadi? Gelagah tadi pun bergerak dengan kencang seperti ditiup angin. Padahal pada saat itu tidak ada angin berhembus. Gelagah di ujung gelaganya itu. Wak Olot kaget mundur sambil dia mau megang parangnya. Kenapa Wak Olot selalu bawa parangnya? Ditangkapnya aku, ya, dipeluknya aku, dia mundur bersender di pohon tempat kami berlindung. Dibukanya nih, siap-siap. Apa tuh Wak? Nggak tahu Wak. Ini apa ini? Gengan asli Wak ya. Gelaga itu kami lihat atasnya tuh padahal sama sekali tidak ada angin. Ditengok kami, Wak Olot udah siap nih, standby, parang udah siap mau lepas. Dia megang parang di sini Wak. Ketika mungkin keluar sesuatu entah apa dari gelaga tadi, sap, bertarunglah kan gitu Wak. Masuk Wak Olot sambil memeluk aku. Nah nggak lama Wak, agak pelan berhenti. Nah diambilnya sama Wak Olot sebuah ranting kayu, dilemparnya ke situ Wak. Sap, krak gitu kan. Tahu apa yang terjadi? Kayu itu kembali dilemparkan ke kami. Nah kaget Wak Olot. Dibilang Wak Olot, loh ini, wah nggak betul ini, kata ini Wak Olot. Ini pasti bukan makhluk sembarangan. Tahu Wak, kami dilempar sama makhluk yang ada di gelaga tadi. Dilempar lagi sama Wak Olot ranting ini. Balik lagi ranting itu Wak, ke tempat kami. Udahlah, dicabut nih parangnya, udah siap dah. Keluar kau, dibilang Wak Olot. Gitu Wak Olot ngomong keluar kau, gelaga tadi pun gitu Wak. Seakan mungkin makhluk itu marah dengan ditantang sama Wak Olot. Nggak lama Wak, gitu Wak, dia masih meluk aku Wak, tapi aku masih bisa melihat sambil dia meluk, sambil parang udah di tangan. Tidak pedulikan lagi tadi joran-joran tadi Wak, fokus ke gelaga tadi. Nggak lama Wak, ketika gelaga masih gini Wak, kayak ketiup angin goyang nih, berhenti. Nah ketika Wak Olot lagi mau turunkan parang, Wak Olot kaget. Astagfirullahaladzim, katanya. Ternyata di depan gelagah tadi berdiri sebuah makhluk hitam besar Wak. Jelas dia haranya memandang ke arah sungai. Di tepi sungai itu keluar dari gelaga tadi Wak.
gemeter Wak. Sebuah makhluk hitam besar. Pasti Wak udah nggak nyangka siapakah itu makhluk itu. Kaget Wak Olot mundur sambil ngucap tadi astagfirullahaladzim. Didekap aku Wak supaya jangan sampai melihat makhluk tadi. Padahal udah kulihat lah jadinya. Gundurwo berdiri di pinggir sungai, menggeram Wak. Gitu. Kau marah kau sama aku, kata Wak Olot. Gitu. Ternyata Wak Olot tahu kita nggak boleh mancing di sini berarti Cil, dibilangnya. Nah, gitu asli berdiri masih Wak. Tapi aku heran sampai saat ini Wak ya. Yang nama Gundurwo itu kenapa dia tidak menampakkan wajahnya atau menatap gitu dengan wajahnya? Pasti dia menyamping, membukungi, membelakangi. Tapi dia menampakkan badannya yang begitu besar, hitam, dan berbau. Aku sedikit gini Wak, bilang, Wak Olot, apa ini? Diam, Gundurwo ini, katanya. Sambil aku masih dedekap Wak, takut aku terjadi apa-apa, maka dilindungi sama Wak Olot. Karena Wak Olot ini menganggap aku masih seperti anaknya sendiri. Kembali ke laptop. Sementara itu Wak, Gundurwo tadi masih berdiri di pinggir gelaga tadi. Wak Olot sudah mengancungkan parang siap kalau terjadi sesuatu apapun, katanya. Dibilang, kau kalau memang nggak izinkan kami mancing, ngomong, katanya gitu. Ya kan? Gitu aja suaranya. Ya udahlah Cil, pindah kita, katanya. Kita nggak boleh di sini, katanya. Udah, dimasukin parangnya, cek, diambil jorannya, digulung, beresin. Sementara Gundurwo tadi masih di situ. Aku tengok iya Jawa. Apanya nih gede Wak, tangannya nih. Nah, kakinya itu pun gede. Ku tengokin aja Wak. Sambil Wak Olot ngurusin apa, perhatiin aja. Ya kan Wak. Kadang dia mau bergerak gini Wak. Gini Wak. Mau mandang aku mungkin. Karena aku kan masih kocik kan. Kulihati aja. Nah, tanpa sengaja Wak, tanpa kuduga, tak apa pikiranku Wak, hidupkan senterku. Nah, blep gitu Wak. Terlihat aku jelas pertamanya, berdiri tegak Wak. Baru tahu apa Wak, jelas di senter aku terang itu nggak berapa lama ketika Wak Olot lihat senter aku hidup, matikan Cil, gitu. Belum lagi matikan, Gundurwo itu ternyata hilang. Aku dimarahi Wak Olot, matikan sentermu, matikan Wak. Perintah dari Wak Olot. Aku nggak tahu maksudnya apa. Nah, yuk pindah kita ke sana, katanya. Jangan deket gelaga ini, katanya. Marah dia, katanya. Padahal kok dipikir-pikir udah dapet besar, udang dapet 2 besar, baung dapet 2 besar ya kan. Kok pindah Wak? Udah diem kau, ikut aja. Nah, bergeser kami, bukannya pulang Wak, bukan mau Wak Olot ini. Kupikir diajak pulang, pindah kami. Pindah lagi, ada lagi sebuah pohon. Nah, Wak Olot selalu gitu kalau mancing, cari tempat pohon untuk berlindung. Kadang kan untuk menyandarkan diri gitu, maksudnya sambil nunggu joran bergerak kan bisa bersandar. Pindah kami ya, dituntunnya aku kan. Nah, sini aja kita, sini, udah agak jauh nih, katanya. Tempatnya lebih apalagi Wak, walaupun agak sedikit naik. Di belakang kami semak-semak. Dari belakang semak-semak, kan Wak. Di samping kami kanan itu udah dibilang apa deh, tanaman-tanaman yang kayak pakis itu Wak, tapi nggak bisa dimakan. Situ kami mancing. Di belakang kami pohon kayak pohon hutan gitulah, walaupun apa buahnya yang kecil-kecil itu. Nah, kayak pohon beringin, tapi bukan pohon beringin. Kalau pohon beringin kan tegak gini aja. Nah, kalau ini pohonnya menjeluntai-jeluntai dia rantingnya, dan buahnya kecil-kecil warna hitam kalau matang. Rasanya pahit. Aku lupa itu pohon apa namanya. Biasanya tempat banyak ular situ.
ular-ular kayak makan burung, nggak berbisa, bukan berbisa ular situ. Disitulah kami mancing Wak terakhir. Nah, dibilang Wak Olot, dah hidupkan sentermu. Kita tengok tempatnya, bersihkan. Dibersihkan sama Wak Olot nih. Dah, situ kami mancing. Mulailah aktivitas mancing kembali. Sambil menggeruntu Wak Olot, aku tahu Kimbe ini kok ada aja gangguan katanya. Apa aku belum mandi apa cuman, kata Wak Olot. Udah, aku ngerti, aku dengerin aja, ngomel aja dia. Karena apa? Kesel Wak, mancing digangguin makhluk-makhluk gitu, sebenarnya kesel kita. Udah tadi ketawa kuntilanak, cekikan sampai melengking, kuping ini sampai bunyi saking melengkingnya Wak. Dia itu geraman Gundurwo tadi. Udah, ketika joran dijatuhkan, pertama kira-kira 10 menit kemudian semak-semak ini bunyi Wak, gitu. Karena aku di sebelah kanan Wak Olot, di dekat semak, ditengoknya sama Wak Olot kok bergoyang-goyang ini semak. Langsung dia merangkul aku, dipindahkan aku sebelah kirinya Wak. Sebelah kiri aku, sini kocil, pindah. Apa itu gerak-gerak katanya kan, gitu Wak. Nggak lama ketika Wak Olot ngomong gitu Wak, seperti anak kecil keluar dari semak-semak itu, lari menuju ke arah kanan kami dengan kencang Wak. Kaget Wak Olot sampai mencolot. Apa itu katanya. Kulihat itu Wak, asli kayak seperti anak kecil keluar dari semak-semak itu. Dibilang memang betul ini tempatnya jin, tempat buang anak ini katanya gitu Wak. Gawat ini lokasinya. Kembali ke laptop Pak. Tadi ketika Wak Olot kaget sampai mundur dia Wak. Mundur kaget sampai, kenapa? Seperti makhluk anak kecil keluar dari semak-semak tadi, lari ke pinggiran sungai. Bingung Wak Olot nih. Wah, gimana nih Cil? Lanjut apa pulang kita? Terserah Wak, aku bilang kan. Untung yang kubawa kau, kalau tadi Judin ikut, repot aku katanya. Udah pingsan-pingsan ini, katanya gitu kata Wak Olot. Udahlah, kita tengok jam gini kan, ternyata udah jam 11 malam. Nantilah sekitar 1 jam lagi kita pulang ya Cil, ya katanya Wak Olot ya kan. Ya Wak, ikut aja lah aku kan. Mentara pisang goreng nih tinggal sebiji ini, ya kan. Bingung aku makan atau Wak Olot yang makan. Gue bilang lah, Olot semana ini pisgornya? Udah aku makan aja gitu. Makan aku pisgor ini Wak, pisang goreng. Karena aku dari kecil memang suka pisang goreng. Makan, aku pun dibuat agak nyantai ya sama Wak Olot. Dibilang jangan terlalu takut, jangan terlalu gelisah, dibilangnya. Tenang Cil, katanya gitu. Jadi tenanglah aku, karena Wak Olot ngomong gitu, karena ada yang melindungi aku kan gitu Wak. Udah gitu Wak, udah berlalu tadi makhluk tadi nih, ya kan. Makhluk yang mungkin nggak tahu aku, entah makhluk tuyul atau makhluk anak jin, nggak tahu Wak. Lari belas membelakangi kami. Kayak anak kecil itu Wak. Lari gitu. Tapak dia aja masih kelihatan di pinggir sungai itu, nyelusuri pinggiran sungai. Aku masih kepikiran kan, apa ada yang masih sekecil aku nih yang mancing juga gitu, pikiranku Wak. Tapi Wak Olot bilang bukan itu, bukan orang katanya. Udah mancing aja kita, mancing lagi ya. Joran pertama pun dijatuhkan kembali lagi, sak. Nah nggak berapa lah mas, strike Wak ternyata. Wow, dari pertahanan Wak Olot tadi untuk mainkan joran tadi, aku udah tahu nih pasti besar ini, karena dengan sekuat tenaga Wak Olot memainkan tuh Wak. Nah ngayun lagi, ulur lagi, tarik lagi, gitu aja Wak, sampai dijepitnya di ketiak nih Wak. Bayangin aja Wak, tungkai joran ujung tadi jepit gitu, angkat, wow dapet besar Wak ternyata. Betul-betul besar, sepaha aku masih kecil itu Wak ya kan. Mungkin kalau sama dewasa itu sebetis lah
Nah seperti itu Wak. Besar dapatnya. Senanglah, panggil lagi. Gitu lempar joran tadi tuh Wak. Kembali lagi Wak, suara batu kecemplung katanya. Siapa lagi nih katanya. Ya kan, kami dibilang Wak Olot, buka sentermu, apa hidupkan katanya. Hidupkan lah Wak. Kami tengok di ujung tadi yang polu, jadi mereng lah pandangan aku gini Wak, karena kan tadinya lurus, karena kami pindah ke kanan jadi agak mereng ku. Nggak ada Wak, nggak ada, ya kan. Ku center sampai ke sana nggak ada, ke sana lagi nggak ada. Sama Wak Olot pun juga di arah Gelaga tadi nggak ada. Ke tempat anak kecil tadi lari pun nggak ada. Nah Wak, dah matikan Cil, cep. Dilempar lagi Wak, cemplung katanya. Iya, ditengok gini loh, siapa yang lempar lagi nih? Dihidupkan lagi senter, tengok lagi. Nah, mati kan, suara cekikian. Tapi Wak, pelan suaranya. Nah, dibilang Wak Olot, kalau kuntilanak suaranya pelan berarti dekat, dibilangnya. Tapi kalau suaranya kuat kayak tadi kan jauh Cil. Iya, ini dekat ini berarti. Nah gitu Wak, ditengok lah sekeliling Wak Olot kan. Mana ini, apa di semak-semak katanya. Nggak ada. Aku pun juga ikut Wak nyari kan, cuma aku tak kenapa ke arah belakang pohon di belakang Wak Olot tadi. Tengok gini ke atas Wak. Wah, kaget aku Wak. Asli kuntilanak tadi yang suara cekikan pelan tadi nangkring Wak, berayun di atas pohon tadi Wak. Pas pohon tadi itu di bawahnya Wak Olot. Aku bilang, Wak Olot, tunjuk gini, Wak Olot, itu apa Cil? Tengok di atas. Gitu nengok ke atas, kaget, mundur ke kanan Wak Olot, saking kagetnya. Kuntilanak katanya. Ini tadi Wak, bukan katanya, bukan ini katanya. Ternyata bukan kuntilanak yang di ujung tadi Wak, ternyata asli dia Wak, duduk di ranting besar di atas itu, di atas pohon tadi Wak, ngongkang-ngongkang gini. Udah bingung Wak Olot, "Cemana nih Cil?" katanya. Ya, Wak Olot di mana? Aku bilang. Jelas Wak, di mata kami itu, kami tengok gini, masih Wak di ranting itu bergoyang-goyang dia, dengan rambutnya digoyang-goyang gini. Gini-gini Wak, sambil ketawa. Berarti tadi yang ngelempar tadi adalah kuntilanak Cil, kata Wak Olot. Ya udah Wak, cuman ini udah pulang aja kita. Udahlah, bersiap-siaplah kami pulang, ya kan. Sementara aku bantu Wak Olot ini, jangan kau tengok atas, jangan atas. Aku selalu nengok atas Wak. Aku tengok aja, tapi Wak, rambutnya tuh memang panjang Wak. Nah, jeluntai gini. Nah, dibilang Wak Olot, jangan dihidupkan dulu senter ya, tunggu aba-aba, kata Wak Olot. Ya Wak, bilang. Wak Olot sibuk mengkemasi barang-barang, aku melihat itu Wak. Nah, karena nggak jauh dari tempat aku jongkok itu, pohon tadi itu. Aku lihat aja, kiki Anda sampai gini-gini tangannya. Nah, kayak seakan-akan memanggil, melambai-lambai gini. Nah, karena kan tangannya tuh tutup kain. Gini ya. Aku bilang, Wak Olot, apa? Jangan kau tengokin, katanya. Dia manggil-manggil, diam kau, katanya gitu. Beres-beresin, masukin ke tas, tap. Udah. Gitu apa, dibuka parang, turun kau, kata Wak Olot. Malah ditantang kuntilanak tadi Wak. Kupikir segeralah pulang. Enggak Wak, ditantang. Turun kau. Hah? Kau pikir aku takut kau? Gitu Wak. Kuntilanak makin cekikian Wak. Pindah dia dari tadi batang besar gantung ini, naik lagi lebih atas Wak. Turun kau, kata Wak Olot. Aku pun sambil di dekatnya. Aku nengok ini Wak, jelas. Terbangnya turunin, pindah dia. Dia tuh pindah lagi Wak. Semakin ditantang Wak Olot, semakin dipermainkan Wak Olot ini. Pindah-pindah kuntilanak tadi. Ketika kami mundur beberapa langkah, 10 langkah, dia pindah pas di ujung pucuk
batang besar tadi yang menuju sungai itu, Wak. Jelas di situ. Besar kali, Wak, kuntilanak ini. Wak Olot sambil udah megang parang, sambil aku tahu Wak Olot gemetar. Mungkin nggak seimbang dia lawannya. Udah gemetar nih, cuma karena ada aku, dia berusaha menutupi ketakutannya tadi. Jangan ganggu kau, jangan ganggu. Kalau kau nggak senang kami pulang, gitu dibilangnya. Tapi dia diam aja kuntilanak, asik dan menggoyangkan kakinya. Nah, rambutnya digini-gini, gitu, Wak. Aku kulihat. Dia terus gini, Wak, tangannya gini-gini. Nah, ternyata kuntilanak ini, karena kuntilanak senang anak kecil, aku yang lalu senternya sama kuntilanak tadi. Maksudnya aku yang diintainya. Makanya aku didekap sama Wak Olot. Jangan ganggu, dibilang Wak Olot. Kalau memang biar kami pulang, kami pergi dari wilayahmu, katanya gitu. Ketawa dia, Wak. Gitu, Wak. Masih nangkring, Wak. Ya udahlah, sama Olot, samping parang masih di tangan, aku digendongnya, Wak. Digendong, pergi kami mundur ke kanan, ke arah tadi semak-semak anak kecil tadi yang berlari. Mau nggak mau, Wak, kalau kami maju, kuntilanak itu di depan kami. Makanya kami mundur, biarlah kami dari semak-semak yang tempat makhluk kecil tadi itu keluar. Di bawah aku, Wak, berjalan situ. Nah, dibilangnya, hidupkan senter mucil, hidupkan, hidupkan. Aku digendong. Namanya anak kecil, Wak. Aku digendong, ku senter lah kuntilanak itu, Wak. Jelas, Wak, bersinar mata itu di senter. Baru kali ini aku melihat wajah kuntilanak dari senter, walaupun hanya terlihat di antara rambut-rambutnya yang sedang menutupi mukanya. Tapi matanya bersinar, Wak. Nampak pucat. Pucat sepucat-pucatnya, Wak. Ku senteri aja. Dibilang Wak, jangan ku senter depan. Tapi aku gak peduli, ku senteri aja. Kuntilanak itu memandangi aku, Wak. Bahkan tangannya gini-gini. Seakan-akan dia memanggil aku. Karena apa, Wak? Aku udah terbiasa melihat kuntilanak cuma ini kuntilanaknya besar. Kalau yang di rumahku yang menemani aku tidur itu waktu aku masih kecil sampai aku menjelang SMA itu nggak besar kali, Wak. Nah, istilahnya kuntilanak baik lah kalau aku bilang dulu, yang menyamar sebagai ibuku, mendiang ibuku, itu baik dia. Tapi ini makanya aku heran, ku senterin, besar, Wak. Kembali ke laptop, Pak. Setelah itu, Wak, dimatikanlah senter aku sama Wak Olot. Supaya apa? Biar aku tidak memandang kuntilanak itu terus. Tapi ketika mati, Wak, masih lihat jelas warna putih itu disamar-samar di kegelapan malam. Dipalingkan muka Wak sama Wak Olot. Wak Olot berjalan menelusuri semak-semak tadi dengan senter di depan, dengan parang di tangan, mencari jalan, membabat. Nah, membabat gini, Wak, sampai di ujung kita ke atas. Tahu apa yang terjadi? Ketika membabat terakhir, terdengar suara aduh, katanya. Kaget Wak Olot. Kok seperti ada orang ngomong aduh gitu. Aduh, katanya. Gak peduli Wak Olot, dibabatnya lagi. Terdengar lagi suara aduh gitu. Udah dengan cepat-cepat lah Wak Olot nih kan, berjalan naik ke atas. Sampai di atas, kami di jalan itu menuju lagi balik, naik lagi ke antara dikit unda-undaan ataupun bundukan jalan. Saking cepatnya Wak Olot ini, takut terjadi sesuatu hal yang tidak diduga gitu, Wak. Karena apa? Tempat kami mancing ini ternyata tempat sarangnya makhluk gaib. Di situ berbagai hantu ternyata. Makanya Wak Olot cepat-cepat menyelamatkan diri dan menggendong aku. Aku digendong sampai goyang-goyang gini, Wak, ya kan? Nggak fokus aku. Nah, sampai semak-semak itu ternyata ada kepala
ditengok sama awak Olot juga itu. Maka dia dengan cepat, rupanya kepala yang terkena babatan parang Wak Olot tadi. Maka aduh gitu suaranya 2 kali itu Wak. Aku dengar juga, tapi Wak Olot nggak memedulikannya. Dengan cepat segera kami keluar dari wilayah tadi, tempat sang angker tadi nih Wak. Sebelum lagi itu Wak masuk kebun sawit untuk menuju kami ke sepeda motor kami, tiba-tiba Wak terjatuh Wak Olot kesandung. Duh, aku ketimpa Wak Olot. Aduh Wak, gue bilang. Nah, ketika Wak Olot mau bangun Wak, jelas di atas pohon sawit tadi udah berdiri Wak. Berdiri lagi Gundurwo tadi ternyata. Ternyata Wak Olot diganggu. Kami pun diganggu sama Gundurwo. Cepat-cepat dia bangun. Ya kan Wak, parang tadi kan udah masuk ke sarangnya. Lalu aku digendong kembali, berlarilah Wak Olot menuju sepeda motor atau kereta kami yang kami sembunyikan di antara pohon sawit tadi. Udah di epicenternya mencari tempat lokasi tadi. Syukur alhamdulillah kami masih ingat tempat kereta yang kami simpan tadi Wak. Dibuka semak tadi, nah situlah kereta, cepat-cepat diengkol-engkol lah kereta tadi. Lama Wak hidupnya. Sementara Gundurwo tadi berpindah-pindah dari pohon sawit ke pohon sawit, seakan-akan dia mau ngejar kami Wak. Dengan cepat-cepatnya nih Wak Olot. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah Wak, ketika hidupnya hidup udah langsung ditaruhnya aku di depan, dipeluknya, terbang kami berangkat pulang dengan segala sisa-sisa tenaga keberanian lah. Terlalu ngebut sampai lubang pun dibantu sama Olot. Kenapa? Supaya keluar dari zona merah tadi atau tempat angker tadi Wak. Sampai di jalan utama walaupun jelek, tapi udah keluar dari tempat seram tadi Wak. Berhenti Wak Olot di jalan besar tadi, di senternya ke dalam. Wak Olot gini maksudnya, dipikirnya masih ngejar Gundurwo tadi. Senter gini Wak. Udah aman, berjalanlah kami dengan santai. Jam Wak Olot itu udah jam 1:15. Ternyata sudah hampir jam 1:30. Jalan kami ketika melewati beberapa blok kebun sawit, aku lihat Wak, itu apa Wak? Katanya, mana tuh? Dari cahaya kereta ini kan tahu kita di ujung sana itu ada apa di depan kita. Wak, seperti kayak anak lembu tidur tengah jalan. Nah, pelan-pelan Wak Olot deketi kan. Berhenti Wak Olot dulu. Dengan lampu kereta masih menyala nih. Di apalah lampu jauh. Ternyata Wak bukan lembu. Anjing Wak. Tapi ini kok anjingnya besar. Warna hitam. Tidur di tengah jalan. Turun Wak Olot, ya kan? Diambilnya mungkin batu-batu dari jalan itu dilemparnya Wak. Berdiri Wak gitu, berdiri sebesar lembu. Kaget Wak Olot, ya kan? Udah cari lagi batu lah Wak, ya kan? Udah saking udah nggak mungkin lagi apa yang terjadi ya, wajib melawan lah, kata Wak Olot. Diam kok di kereta celah, katanya. Cari lagi batu, dilempar lagi. Pergi dia Wak, masuk ke semak-semak di arah ke kanan itu Wak. Udah dikebut lah kereta nih. Sampai di perkampungan. Nah, di perkampungan kita sampai perkampungan tuh berhenti Wak Olot di pos Siskamling. Nah, kami pun berhenti di situ istirahat. Kebetulan ada warga yang duduk di pos Kamling. Dia ditanya, ada apa Wak? Kok ngos-ngosan? Dan ya kan, ada air putih klen. Ini Wak, ini Wak, ya kan. Ternyata Wak Olot ini banyak kenal kawan-kawannya ya kan, walaupun di luar kampung.
Nah diminum ya, dikasihnya aku. Loh dari mana Wak kok bawa? Siapa nih Wak? Kancil bilang. Loh Kancil anak Wak nak? Iya katanya. Loh ngapain Wak malam-malam bawa anak kecil? Mancing aku di sana. Di mana? Situ Paseram katanya. Wah gila Wak katanya, tempat jin buang anak Wak datangi ya. Kenapa? Wah situ Wak nggak ada yang mau Wak mancing di situ katanya, walaupun ikannya gede-gede. Jangankan malam Wak, siang aja nggak ada yang berani katanya gitu. Menurut cerita warga tadi yang jaga posisi kambing tadi, aku baru tahu ternyata jangankan malam, siang pun nggak ada yang berani Wak mancing di Paserami ini dekat arah Kelondut. Tapi ternyata Wak Olot nyoba-nyoba. Dibilang lah orang warga itu, aneh-aneh aja Wak Olot ini, bawa anak kecil lagi katanya. Untung nggak ada apa-apa. Diganggu nggak Wak? Ya cerita lah Wak Olot ya kan. Pertama kuntilanak ketawa, ya katanya udah biasa. Nggak ada yang berani ke situ Wak katanya. Kalau ikan besar kan Wak, ini dapat kubu. Lagi Wak, gundurwo katanya. Terus ada anak kecil lari dari semak-semak. Lah aku dikejar gundurwo katanya. Wak cari penyakit katanya. Mancing itu yang jangan tembak aneh-aneh Wak. Karena pernah situ orang hilang dari warga kami katanya. Siang-siang mancingnya. Padahal berangkat jam 9 2 orang. Yang selamat satu, yang satu hilang katanya. 3 hari ditemukan, udah tahu di pohon, tahu pohon besar katanya. Iya, yang buahnya ke akasia. Nah, aku ingat aku Wak. Buah pohon akasia namanya. Dibilangnya di pohon akasia itulah dia padahal duduk Wak. Tapi kami mencarinya nggak dapat. Tapi dia meninggal Wak, dibilangnya. Syukur aja lah kalian selamat Wak katanya, sampai digituin Wak. Aku tuh berpikir wah gila nih tempat mancing kami. Super angker, sangat angker, masternya angker Wak. Didatangi sama Wak Olot sama aku. Nggak sangka, makanya patut dari awal kami mancing itu digangguin terus. Dari suara kuntilanak yang cekikikan melengking di kupingku di ujung sana, sampai berdiri tegak Gundurwo di gelaga, depan gelaga pinggir sungai. Kuntilanak nongkrong di atas pohon, di bawahnya itu kami, di atas kami. Lalu Gundurwo dan kepala orang, kepala hantu yang berbentuk kepala, aduh katanya gitu. Udahlah sampai situ kami kan. Udah Wak nanti pulangnya subuh katanya gitu. Sini aja dulu. Situlah kami Wak perginya ya kan. Sambil nunggu subuh, sambil menenangkan aku suruh tidur Kondi di sini. Sini deh kata warga tadi kan. Sejelang berapa aku tertidur, terdengar aku suara azan subuh. Bangun aku, ternyata situ udah rame di pos itu, ada 6 orang sama Wak Olot tadi ngobrol-ngobrol mereka. Udahlah kami permisi pulang ke rumah. Nah sampai rumah ketuklah pintu. Assalamualaikum. Salam. Biasalah istri Pak Rambi yang bukakan pintu, karena istri Pak Rambi sholat subuh. Buka, lo udah pulang Bang? Ya. Nggak apa-apa Bang, Kancil? Enggak nih katanya. Salim aku kan. Mak aku cuci muka ya. Nah kalau ngantuk tidur lagi sana. Kalau ngantuk katanya. Tidur nggak sana dia Bang? Ya enggak lah. Bang, anak kecil diajak begadang katanya gitu. Enggak, nah katanya. Kenapa muka abang kok terlalu pucat? Diam aja Wak Olot. Dia tuh langsung, ini bagian Kancil ini. Udang yang besar tadi kasih aku 2 sama baung tadi gede dikasih aku. Banyak besar-besar Bang dapatnya. Iya, udah. Nih aku 2 biji aja katanya gitu kan. 2 ekor. Pulanglah, pulang. Dengan suara keretanya udah berlalu jauh. Dah, karena ada subuh kan pintu nggak dibuka untuk beres-beres, nyapu-nyapu istri Pak Rambi. Jadi aku menuju kamar. Masa aku mau tidur tapi nggak bisa tidur. Nah ke depan lah aku kan, aku buka lah TV untuk menghibur aku, karena belum ngantuk aku Wak, karena udah sempet tidur di pos kambing tadi. Pak Rambi bangun, loh udah pulang Cil, udah Wak. Mana Wak Olotmu? Pulang tadi katanya. Mancing di mana kalian? Nggak tahu aku Wak.
pokoknya arah ke Londut lah. Tadi kok nggak salah namanya Pasram, gue bilang gitu. Gila kau dibawa olotmu. Kenapa Wak? Itu tempat yang nggak pernah dijamah orang katanya. Nggak berani orang mancing situ sebenarnya. Bahkan siang aja nggak ada yang berani kok katanya. Wah, olot kok ada aja. Masih kecil kok dibawa tempat kayak gitu. Ada kejadian nggak kecil? Ada Wak, aku bilang. Nanti aja aku cerita. Nggak lama istri Pak Rambi masuk. Udah kejadian apa? Cerita apa ini? Kata Wak. Istri Pak Rambi. Alah ini tengok diajak abangmu mancing di tempat yang jin, tempat buang anak. Di mana rupanya bang? Tanyalah Kancil. Mana nak? Mancing di mana tadi nak? Gitu istri Pak Rami. Di ini lu Wak, Pasram, aku bilang. Astaga naga, astagfirullahaladzim, dibilang gitu. Ada aja ya bang awal nih katanya. Anakku dibawa tempat yang seram-seram. Nggak apa-apa kau, sana coba ambil wudhu. Disuruhnya aku ambil wudhu. Ya aku ikutilah ambil wudhu dah, duduk. Setelah itu ceritalah aku sama Pak Rambi dan si Pak Rambi apa kejadian tadi. Dari mancing diganggu kuntilanak kecekikian sampai Gundurwo berdiri tegak di depan gelaga, terus kuntilanak cekikian di atas kami, dan hantu kepala yang kena babatan nama Olot bilang aduh gitu, dan Gundurwo mengejar. Dipeluknya aku Wak, nangis si Pak Rambi. Dibilangnya kalau ada apa-apa cemana lah kau cil katanya, sambil nangis dia memeluk aku. Tapi syukur alhamdulillah kami selamat sampai rumah, dan Wak Olot pun tidak sakit tidak apa. Kemudian setelah itu siang hari Wak Olot datang ke rumah minta maaf sama istri Pak Rambi karena membawa aku ke tempat yang sebenarnya si Wak Olot pun tidak tahu kok tempat itu ternyata tempat jin buang anak. Ternyata Wak Olot itu nyoba. Baru Wak Olot sadar kalau siang aja nggak ada yang berani ke situ. Nah, minta maaf dah udah itu selesai. Terus aku dikasih uang jajan sama Wak Olot. Nah aku seperti biasa Wak, main-main sama teman-teman aku Wak, sama Dedi, Ayar, Judi ini kan. Nah, ditanya sama orang itu, kami kan di atas pohon, duduk di pohon apa beroda, kan? Kita sambil makan kan, tempat markas kami biasa tempat main Wak, di atas pohon. Aku ceritain lah, dibilang Judin, untung aku nggak ikut ya, kalau ikut aku mati berdiri kurasa di sana, kata Judin. Setelah kejadian itu Wak, ya nyantai aja Wak, kayak nggak jadi apa-apa lagi kan. Terus istri Pak Rambi pun wanti-wanti kalau ketika Wak Olot ngajak aku mancing, ditanya dulu sama istri Pak Rambi, mancing di mana bang, baru kubolehkan katanya. Kenapa? Takut kalau aku ini terjadi apa-apa ketika tempat mancingnya itu yang belum dijamah sama orang sama sekali. Itu yang ditakutkan sama istri Pak Rambi. Nah Wak, sampai di sini dulu cerita horror story, kisah nyata yang aku alami sendiri. Sebuah cerita yang mungkin menurut Wak sebagai hiburan, tapi sungguh menyeramkan Wak. Mungkin kalau Wak pikir ya, ketika kita kelas 6 SD diajak mancing di tempat yang super angker, masternya horor gitu Wak, tempat jin tembang jin buang anak, bayangin aja, dan tempat wilayahnya para hantu-hantu di wilayah itu. Bisa Wak bayangi ya, mancing di situ, orang dibilang siang aja nggak ada yang berani, sampai ada yang hilang, justru kami malam-malam datang ke situ. Sungguh sangat, sebenarnya kisah ini seram Wak, kalau ku ingat-ingat ya, karena banyak pengalaman aku, sungguh horor-horor yang ku alami sendiri. Kejadian itu aku kenapa nggak takut, karena apa? Semenjak kejadian aku tersesat di tempat orang bunian atau di dunia bunian Wak, aku kok merasa seperti bisa merasakan, bisa seakan-akan bisa mengetahui gitu Wak, dan tidak punya ada rasa takut sekalipun. Bahkan perasaan aku itu ketika aku sudah gede SMA atau SMP, aku seperti bisa mengerti gerakan tubuh makhluk-makhluk itu Wak.
seakan ingin berkomunikasi gitu Wak. Karena kejadian aku tersesat di dunia bunian sekitar masih kecil. Itu ada Wak tonton part-part sebelumnya ketika aku bilang aku tersesat di dunia bunian atau di alam bunian. Itulah ceritaku pertama kali aku tersesat sampai dicari orang, sampai 4 hari baru ditemukan. Padahal perasaan aku itu hanya berapa jam, ternyata aku hilang 3 atau 4 hari. Nah Wak, semoga cerita horror story kisah nyata yang aku alami sendiri Wak kali ini dapat menghibur Wak, menjadi sebuah tontonan yang menghibur di mungkin untuk menamai malam-malam Wak ya kan, nonton hiburan aku Wak. Dan aku pun mengucapkan terima kasih sudah banyak Wak yang membantu saya menonton hingga selesai dan membantu channel aku agar terus berkembang. Oke Wak, terima kasih sebelumnya. Di sini aku mengucapkan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di cerita horror story kisah nyata yang aku alami sendiri di part selanjutnya yang lebih menegangkan dan menyeramkan. Inti dari cerita ini Wak, kalau kita mungkin menuju sesuatu tempat ataupun ingin melakukan kegiatan sepertinya itu ya memancing bagi orang yang hobi mancing, mungkin bagi orang yang berkelana atau adventure petualang, jika kita tidak mengenal daerah itu Wak, jangan coba-coba kita meraba-raba dan jangan coba-coba kita ingin hanya uji coba Wak. Kalau kita belum kuat mental, jangan coba-coba Wak. Karena jika kita mental kita lemah, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan bisa meregang nyawa. Maka sebelum kita memasuki daerah, kita harus pelajari dulu daerah ini aman atau tidak amannya dari gangguan makhluk-makhluk astral. Oke Wak, terima kasih sebelumnya sudah menonton hingga selesai. Saya akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di cerita horror story kisah nyata yang aku alami sendiri, masih bersama aku M360 Channel. Bye.